Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-nyela terus saudara ini? Dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya kalau saya lupa, yang mulia gini. Ada data yang perlu saudara. Ya yang mulia, silakan. saya ini hampir 76 tahun, dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti yang lalu, makanya saya perlu catatan-catatan tadi. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi udah banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan hati saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia, ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Kami menanyakan identitas saudara terlebih dulu, ya. Nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Luhut Binsar Panjaitan. Umur? 75 tahun 6 bulan. Tepatnya lahir, tanggal, bulan, tahun? 28 September 1947 di Simargala, tepi Danau Toba. Agama? Kristen Protestan. Pekerjaan saudara? Sekarang sebagai Menko Maritim dan Investasi. Alamat sesuai saudara? Jalan Mega Kuningan Barat 3 nomor 18. Baik. Sebelumnya kami bertanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Mohon maaf. Haris Hasar. Saya kenal lama sama saudara Haris. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara kenal dengan... Mohon izin yang mulia. Sebentar, kamu saudara siapa ini ngomong? Kuasa hukum yang mulia. Kok menyela-nyela terus saudara ini? Ini masih saya mau kami minta izin yang mulia. Kami mohon izin. Kami mohon izin yang mulia. Apakah diperkenankan yang mulia? Apakah diperkenankan? Saudara kenal sama Fatia? Yang mulia akan diperiksakan dan saksi yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak yang ada. mulia. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, angkat. Ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya, saya pernah memberikan keterangan pada penyidik. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Gitu, ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mulia. Saya siap menjawab pertanyaan yang mulia atau penanya-penanya yang lain, dan saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkarin apa yang saya lakukan. Dan saya akan berikan kesaksian itu, dan saya siap dikonfrontir, dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum, ya, untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi
Silakan saudara penuntut umum. Ya, Majelis. Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi ya, saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar dan Fathiah Maulidianti kepada Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021? Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke mana Polda Metro Jaya pada tanggal saya diminta keterangan pada tanggal 27 September 2021. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik ya. Ya, teman-teman, kita tahu seorang dunia politik memang sangat luar biasa apabila mereka menjalankan politiknya dengan baik dan juga untuk membangun ke depan Republik Indonesia, teman-teman. Ya, teman-teman, kita tahu bila mana politiknya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, maka yang terjadi, teman-teman, kehancuran bangsa Republik Indonesia karena politiknya sangat bisa dapat menurunkan reputasi Indonesia karena hanya mementingkan diri sendiri dan juga haus kekuasaan. Ya, teman-teman, pada dasarnya kita tahu seorang Ternak Mulyono yang sangat setia kepada Joko Widodo, ya tentunya Luhut Panjaitan. Ya, dalam situasi yang telah terjadi kepada Luhut Panjaitan, berbagai kasus yang telah tercatat namanya di dalam kasus korupsi. Ya, tentunya juga ada namanya di Nadiem ya, waktu penangkapan Nadiem ya, tentu Nadiem juga memberikan isu bahwa bukan hanya dia yang memakan uang haram itu, tetapi ada orang lain. Ya, ternyata banyak sekali yang menyelusuri dan menyelidiki sebuah kasus ini. Ternyata nama Jokowi dan juga Luhut Panjaitan tercatat namanya, ada namanya. Nah, ketika penegak hukum tidak peduli dengan isu-isu itu atau juga walaupun mempunyai bukti yang sangat kuat, itu membuat masyarakat bertanya, apakah memang penegak hukum tidak adil dengan yang terjadi seperti pejabat yang sudah terseret dalam berbagai kasus, maka penegak hukum tidak akan merespon apabila itu terjadinya kepada masyarakat biasa. Respon penegak hukum sangat luar biasa. Mereka melakukan langsung menterjeloskan ke dalam penjara, teman-teman. Ya, teman-teman, di sini kita lihat bahwa si Luhut Panjaitan ya sudah pernah menjalankan sebagaimana dirinya tercatat sebagai apa namanya di sini ya, kasus-kasus dalam beberapa tahun yang lalu ya, dia diadili gitu ya. Jadi ini hanya untuk diingatkan bahwa kasus ini bukan hanya sekarang, ternyata si Luhut ini sudah terikat dalam berbagai kasus. Ternyata Luhut dulunya sudah beberapa kasus dan bahkan sudah pernah dibawa ke pengadilan, teman. Nah, di sini kita tahu bahwa seorang Luhut bukanlah orang yang baik di bangsa Republik Indonesia. Bahkan Luhut saat ini tidak dapat dilakukan dieksekusi oleh penegak hukum dikarenakan ya, orang juga mengenal Luhut, orangnya sangat luar biasa dan juga menakutkan ya, kata-kata orang-orang di sana. Tapi menurut saya apabila itu sudah jelas sekali dia sudah melakukan kesalahan, itu tidak ada yang namanya kebal hukumnya. Ya, di sini dilakukan oleh penegak hakim ya, bahwa dia sangat percaya diri bahwa Luhut itu tidak ada apa-apanya karena dia sudah menjadi pensiunan mantan purnawira TNI ya. Bahkan di sini kita lihat seorang Luhut dibentak oleh
hakim, dan itu sangat cukup luar biasa teman-teman, karena semenjak Luhut menjadi jenderal atau juga mantan waktu dia memimpin sebagai jenderal, itu orang-orang pada takut kepada Luhut. Dan ini anehnya teman-teman, ini sangat membanggakan kayaknya, karena ada juga orang yang berani membentak Luhut dan juga menyeretnya ke dalam penjara, ya hampir-hampir gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya, masyarakat akan suka dengan hal ini karena selama ini masyarakat menanti-nantikan untuk mengadili si Luhut, ya berbagai kasus yang telah terseret namanya, dan sehingga tak ada yang berani. Ya, bila mana ada yang berani kali ini teman-teman, mungkin Luhut akan dilakukan pengeksekusian, karena banyak sekali ya masyarakat yang mengenal Luhut, namanya di mana-mana dikorupsi gitu ya, tapi tidak ada yang berani. Disampaikan di sini oleh para netizen teman, musuh rakyat dalam selimut tangkap, ya proses terus Pak Hakim, jangan pernah takut Pak Hakim, seluruh rakyat bersama Pak Hakim. Ya, semoga para Pak Hakim diberikan ketegasan oleh Allah selawat, amin. Jangan pernah takut Pak Hakim, seluruh rakyat bersama Pak Hakim. Pembelaannya Pak si Luhut itu hati-hati Pak Hakim, jangan pernah takut Pak Hakim. Ya, ia prajurit Kopassus, tapi itu dulu, sekarang menteri dan pengusaha, dan sekarang ya kepalanya agak oleng setelah melihat ya beri triliunan uang negara. Ya, baru di era Pak Prabowo, opung masuk ke tempat sidang. Kami sebagai rakyat mendukung Pak Hakim, jangan takut buat menegakkan keadilan. Ya, kalau untuk kebenaran dan keadilan, rakyat di belakang Pak Hakim. Wahai rakyat Indonesia, mohon kawal terus kasus ini. Penjarakan saja Ternak Mulyono ini yang selalu merugikan negara dan rakyat. Jangan takut diancam, maju terus Pak Hakim. Luhut Termul, pengkhianat bangsa, gerong uang rakyat. Sehat selalu Pak Hakim. Ya, semoga Pak Hakim berani menghukum Pak Luhut bila buktinya ada. Jangan takut, Pak Presiden pasti membantu Anda dan keluarga bila ada intervensi pihak yang akan mengancam. Ya, Presidenku Pak Prabowo, dari dulu saya sekeluarga besar selalu mendukung Pak Prabowo, karena saya seingat bangga dan mencintai ABRI, karena bapak saya juga seorang ABRI ya, yang jujur dan pembela negara. Semoga bapak jangan takut, jangan gentar membasmi penjahat korupsi yang mensengsarakan rakyat. Semoga bapak sehat, panjang umur, dan menjadi presiden selamanya sampai akhir hayat, amin ya. Tegakkan hukum seadil-adilnya ya Pak Hakim. Luhut adalah penjahat yang selama ini tidak tersentuh. Beginilah akibatnya jika TNI tak tegak lurus Undang-Undang 45, tapi bagi rakyat dia adalah pengkhianat Undang-Undang 45. Ya, masih bawa institusi padahal udah pensiunan, menandakan nyali pribadi kecilnya. Jangan pernah takut Pak Hakim, walaupun LB ya lebih bapak mantan TNI Kopassus. Luhut bersinar Panjaitan, Binsari Panjaitan, manusia pembohong dan perampok, pencuri keuangan rakyat Indonesia yang diberikan oleh rakyat Indonesia dari pajak masyarakat Indonesia juga. Pak Hakim jangan takut sama Luhut bapak, tak ada rakyat yang percaya sama opung itu. Ya, baik teman-teman, mungkin kali ini memang sangat susah untuk dijerat ya opung ini, bukan maksudnya dijerat, tetapi karena sudah banyak terlibat dalam berbagai kasus yang mestinya itu harus dilakukan penyelidiki oleh hakim ya. Ya, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Mari kita akan
terus memantau kasus-kasus ini supaya kita dapat mendukung orang-orang yang selalu menyelidiki kasus-kasus di bangsa Republik Indonesia ini. Oke teman-teman, jangan lupa memberikan tanggapan melalui menuliskan di bawah komentar ini. Terima kasih teman-teman, Indonesia maju.